Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah atas pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Ta'ala kembali pertemukan kita di majelis ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, 40 hadis yang berkaitan dengan hak-hak Rabb semesta alam. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke 29. Baik. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis ini muallif Syekh Anis Al-Mus'abi hafizahullah taala mengutip sebuah hadis yang ini merupakan hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Di sini muttafaqun alaih. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Maka dalam riwayat yang lain ada redaksi tambahan. Riwayatkan dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Wasilah bin Asqa, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi faliyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai prasangka hambaku, maka berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dikehendakinya. Ini riwayat tambahan, riwayat lain. Bahkan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang lain dari diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya. Dan jika ia bersangka buruk, maka keburukan itu pun untuknya. Ini hadis yang satu sama lain saling melengkapi. Ikhwah azanillah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini berkaitan tentang prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa
prasangka itu ya ada yang baik, ada yang buruk. Dan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kemaha kuasaan Allah Ta'ala, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan zalim dalam ketetapannya, maka ia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam semua kondisi yang ia hadapi. Meskipun itu merupakan kesulitan, musibah, penyakit, ia tahu bahwa Allah Ta'ala menetapkannya itu di atas hikmah. Maka ia terus berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Tidak sedikit pun muncul buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik sangka ini akan menumbuhkan rasa harap. Berbeda dengan buruk sangka. Makanya hadis ini pun dikaitkan dengan perilaku roja kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sesuai yang ia kehendaki. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan itu untuknya. Jika ia berprasangka buruk terhadapku, maka keburukan itulah yang menjadi bagiannya. Maka kita senantiasa mengharapkan kebaikan, maka mesti kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kaitannya dengan roja. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bagian dari ibadah. Bagaimana yang bahkan ini salah satu rukun ibadah. Makanya disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di ayat ini Allah Ta'ala mengaitkan rasa harap itu dengan amal saleh. Jadi berprasangka baik itu adalah akan melahirkan rasa harap. Dan harap itu dikaitkan dengan amal. Jadi yang namanya berharap itu tidak diam saja. Namanya menginginkan sesuatu, pasti ia berusaha. Maka di sini ayat ini menyebutkan, maka ada sebabnya iman, sebabnya hijrah, sebabnya jihad. Nah, dengan amal-amal itulah itu menjadi bukti bahwa dia mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Bukan seperti orang-orang fasik, mereka mengatakan saya mengharapkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia terus-menerus melakukan kemaksiatan. Maka harap itu mesti ia disertai dengan usaha nyata dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang sisi ibadah dari roja. Kenapa roja itu merupakan bagian dari ibadah? Bahkan roja ini adalah bagian dari ibadah yang paling agung. Ya, yang tidaklah seseorang itu berharap kecuali kepada yang ia percayai. Dan ini ibadah hati. Dia berharap kepada Allah Ta'ala karena tahu tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Ya.
Karena Allah lah pemilik segala sesuatu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Ar-raja'u yanbaghi ay yata'allaqa billah." Raja itu mesti seseorang bergantung kepada Allah. Dalam raja, seseorang itu bergantung kepada Allah. Wala yata'allaqu bi makhluqin. Wala yata'allaqu bi makhluqin. Dan ia tidak bergantung kepada makhluk. Wala bi quwwatil 'abdi wala amalihi. Tidak pula dengan kekuatan dan amal dirinya, amal seorang hamba. Jadi ketika seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan menyandarkan diri kepada yang lain. Tidak kepada makhluk yang lain, tidak kepada kekuatan dirinya, tidak juga kepada amal perbuatan yang sudah ia lakukan. Ia tetap hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya roja ini yang berkaitan erat dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan roja pun berkaitan dengan amal perbuatan. Di sisi lain ia pun berkaitan dengan khauf. Ya, harap itu sebagaimana yang sudah kita sering singgung, rasa harap itu mesti seimbang dengan rasa takut. Maka satu sama lain saling berkaitan. Roja itu jangan berlebihan sampai tidak ada takut sama sekali. Begitu pula takut pun jangan berlebihan sampai tidak ada roja sama sekali. Oleh karenanya roja ini juga berkaitan dengan orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya ia takut kalau terus berada dalam kemaksiatan begitu. Jangan terbalik. Ia merasa aman dengan kemaksiatannya karena saking rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ia mesti takut. Ia berusaha dengan usaha yang nyata tadi melakukan amal-amal saleh, selebihnya ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang sudah ia lakukan tersebut. Makanya para salaf mengatakan ya, dalam kaitan antara khauf dan roja ini, bahkan dengan mahabbah ini kaitan, man abadallaha birraja'i wahdah, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dengan roja saja, dengan harap saja, fahuwa murji, maka dia adalah seorang murji'ah. Orang murji'ah itu adalah orang yang ia merasa bahwa ia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lainnya adalah qadari. Kalau qadari ia merasa percaya diri dengan kemampuannya. Jadi roja itu seolah-olah ya, Allah kan maha penyayang, lalu dia tidak berusaha. Ini murji. Di sisi lain, wa man abadallah bil khauf wahdah fahuwa haruri. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut saja, maka dia adalah haruri. Haruri ini adalah kelompok di golongan Syiah. Dia juga menganut paham Khawarij. Hingga ketika ia hanya berpegang kepada ayat-ayat wa'id, ancaman saja, yang tumbuh dalam hatinya itu rasa takut. Dan juga menakut-nakuti orang lain. Mengkafirkan orang lain. Ini kebiasaan orang yang beribadah hanya dengan rasa. Wa man abadallaha bil hubbi wahdah. Siapa yang hanya beribadah hanya karena cinta saja, bahwa zindik, maka dia adalah seorang zindik, munafik. Wa man abadahu bil khaufi war raja'i wal mahabbah fa huwa muwahhidun mu'min. Siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tiga hal tadi, dengan roja, dengan khauf, dengan mahabbah, maka dia adalah muwahhid, orang yang bertauhid. Digabungkan semua, dan juga ia seorang yang mukmin.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang sering kita hadapi adalah ketika dalam kondisi sulit. Ini yang paling nampak. Karena kondisi sulit, musibah, itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Berbeda dengan dalam kondisi-kondisi yang lapang, senang, ya, rezekinya lancar. Ini sesuatu yang kita pun suka. Hingga kita tidak menyadari bahwa itu pun hakikatnya adalah ujian. Yang kita merasa ujian itu ya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita saja. Dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam semua kondisinya ia akan di atas ilmu ia akan merenungkan, ya, dan menyadari bahwa semua kondisi kehidupannya di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa kelapangan maupun kesempitan. Baik berupa kebahagiaan maupun kesedihan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin mudah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi tersebut. Sehingga akan mudah bagi kita juga untuk menghalangi hati dari munculnya sifat-sifat yang tercela. Hasad terhadap nikmat orang lain, ya. Lalu ia mempertanyakan kenapa orang lain hidupnya enak, kita susah. Kenapa doa-doa kita tidak diijabah? Jadi, mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia merasa bahwa Allah taala pilih kasih. Doa orang lain diijabah, doa dirinya tidak. Bahkan lebih buruk lagi, Allahumma tidak mendengar. Paling doa banyak-banyak kok enggak didengar. Ya. Atau kalau ia tadi lebih dominan rasa takutnya, akhirnya ia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi diingatkan bahwa semua kondisi kita di dunia ini, senangnya, susahnya, sedih dan bahagianya, sehat, sakitnya, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai cobaan. Semuanya cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa Allah Ta'ala akan menguji kita dengan kesulitan, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan penyakit, dengan kekayaan dan kefakiran, dengan halal dan haram, dengan ketaatan, dengan kemaksiatan, dengan petunjuk dan kesesatan. Nah, ini sisi-sisi yang mungkin bertolak belakang, yang terjadi pada sebagian, terjadi juga pada sebagian yang lain. Ya. Dan masing-masing itu ada ujian. Dan yang sering kita dengar dari para masyaikh, para asatidzah kita, yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang penting itu bukan ujiannya, tapi jawabannya. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan
urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semuanya semua urusannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya bagi seorang mukmin. Mukmin berarti ia beriman. Ia mendasari dan memandangnya dengan kacamata keimanan. Memandang kenikmatan, memandang kesedihan dari dengan keimanan. Nah, orang yang beriman akan bisa melihat sisi baik dari semua kejadian itu. Sehingga yang muncul dari cara pandang kacamata keimanannya itu adalah prasangka baik kepada Allah. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah. Jika menimpanya kesenangan, kegembiraan, ia bersyukur. Maka syukur itu baik baginya. Syukurnya lebih baik. Itu jawaban dari ujiannya. Ujian berupa nikmat adalah syukur. Syukur itu baik. Karena nikmat dari Allah. Syukur itu cara menyikapinya. Nah, inilah yang jadi jawaban dari ujian Allah Ta'ala. Ya. Wa in asabathu dharra, jika menimpanya kesulitan, kesusahan, sabara, maka dia sabar, maka khairullah, maka itu pun baik baginya. Dan untuk bisa melihat sisi baik itu tadi, walaisa dzaka illa lil mu'min. Ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin yang memandang dengan kacamata keimanan. Karena sungguhnya ya, kita pun diberikan nasihat, diberikan tuntunan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semakin sulit, ya, kalau kita lihat ya, kalau tadi yang mungkin terasa banget sebagai ujian itu ya ketika sulit. Semakin sulit musibah, maka semakin besar pahala yang dijanjikan begitu. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan lebih mudah untuk menghadapinya, lebih mudah untuk bersikap tenang, lebih mudah untuk menerima ketetapan Allah Ta'ala dan berbaik sangka kepada Allah. Tapi tidak ada, ini akan muncul dari orang yang tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, dan imannya tidak sempurna. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ya, sungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Ta'ala, sungguh jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan uji. Justru yang dicintai itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kalau seorang yang sedang diuji, itu dengan kesulitan, dengan penyakit, dengan kesedihan, ia merenungkan kembali hadis Nabi ini, akan mudah baginya untuk menerima ketetapan Allah Ta'ala. Toh tidak menerima pun ya gak bisa mengelak. Ya. Mau marah juga tetap menimpa. Makanya kalau kita tidak bisa bersabar seperti sabarnya orang-orang yang mulia, maka kita akan bersabar seperti binatang ternak yang lupa setelah karena waktu yang lama. Saya sebutkan sabar itu ketika benturan pertama. Inilah yang jadi ujian. Kalau udah 3 hari, minggu, sebulan ya pun terpaksa sabar. Lupa mungkin. Dan diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala buat kita lupa. Ya, dia buat kita lupa dengan kesulitan-kesulitan atau rasa sakit di masa lalu. Kalau buat lupa. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam lanjutan hadisnya, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Waman sakhita falahu sukhat.
Barang siapa yang tidak ridho, marah, murka dan ketetapan Allah Ta'ala, maka dia pun akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dorongan bagi kita semua untuk dengan tepat, dengan benar memandang musibah, memandang ujian itu dengan kacamata keimanan. Agar mudah bagi kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sama-sama mengetahui bahwa Allah itu Maha Tahu. Maha tahu apa yang akan terjadi, Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Kita mah hanya mengira-ngira saja. Menurut pendapat kita kayaknya ini enak, ini baik. Tapi Allah tahu apa nanti yang akan terjadi jika memilih ini, jika memilih ini. Allah tahu kejadian akhirnya. Dan Allah jaga. Allah jaga. Dan ditetapkan Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Bahkan Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Ya. Lalu kenapa kita harus berburuk sangka kepada Allah SWT? Padahal Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita. Tidak mungkin zalim terhadap kita. Tahu mana yang terbaik untuk kita. Meskipun itu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu yang kita butuhkan. Ya. Itu yang kita butuhkan. Dan baik sangka ini bisa kita terapkan dalam beberapa kondisi. Pertama, tentunya saat melakukan amal saleh. Saat melakukan amal saleh, kita harus mengiringinya dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berburuk sangka. Kayaknya mah gak bakal diterima ibadah. Tapi baik sangkalah kepada Allah Ta'ala sehingga kita tersemangati, timbul semangat untuk terus beramal. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya seorang mukmin itu ia berbaik sangka kepada Rabb-nya, maka ia pun memperbagus amal. Karena ia berbaik sangka kepada Allah, maka ia pun beramal dengan baik. Wa innal fajira asa'a dhanna. Orang yang durhaka itu ia berprasangka buruk bi rabbih kepada Rabb-nya. Fa asa'al amal, maka ia pun melakukan amalan yang buruk. Itu dampaknya. Dampak dari berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, maka amalnya juga akan baik. Dampak dari buruk sangka kepada Allah Ta'ala, ya asal-asalan. Bahkan tidak beramal. Lakukan amal-amal keburukan. Maka termasuk kepada buruk sangka kepada Allah adalah orang yang terus bermaksiat sambil beranggapan bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni. Sebenarnya itu buruk sangka kepada Allah. Seolah-olah Allah akan membiarkannya. Allah tidak akan memintai tanggung jawab darinya. Itu buruk sangka kepada Allah. Padahal Allah Ta'ala tegas. Setiap orang, setiap mukallaf itu akan dimintai tanggung jawabnya atas amal-amal yang sudah ia lakukan. Itu tegas. Ya. Beranggapan bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni meskipun ia terus bermaksiat, ini buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Buruk sangka. Maka ketika beramal hendaknya kita berbaik sangka dan juga menghindari
berburuk sangka kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua adalah kondisi ketika mengalami musibah tadi atau menjelang kematian. Itu kita senantiasa harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, berwasiat 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali ia dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mengalami musibah, ketika menjelang kematian, seorang itu mesti terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sakit, Allah taala sedang mengujinya dan kesakitan ini akan menghapus dosa-dosanya. Ini baik sangka kepada Allah taala. Ya. Dan orang yang beriman itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti mencari kematian. Tapi kalau sudah waktunya mati, ia tidak takut. Karena ia sudah rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengharapkan kematian. Nah, berbeda dengan orang-orang yang ditimpa musibah. Misalnya pasangannya meninggal, gitu. Lalu ia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kehidupan kami setelah kau meninggal? Padahal Allah yang menjamin rezeki. Ia berburuk sangka kepada Allah taala bahwa ia tidak akan lagi mendapatkan rezeki karena ia beranggapan rezekinya itu dari suaminya, dari ayahnya. Padahal rezeki itu dari Allah. Ketika dalam kondisi ditimpa musibah menjelang kematian, hendaklah semua pihak yang sakitnya maupun keluarganya itu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ambil, ini yang terbaik bagi. Mungkin kalau terus dalam kondisi sakit, mungkin juga akan berat baginya. Sulit juga bagi keluarganya. Gitu. Allah Ta'ala panggil dia, ini kebaikan untuknya. Apalagi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika bertaubat. Ketika bertaubat itu kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah taala akan mengampuni dosa-dosa. Mengampuni itu harus sungguh-sungguh dan berbaik sangka kepada Allah. Bertaubat juga demikian. Ya, kita juga lihat bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah orang yang membunuh 100 nyawa. Ia tidak berhenti berusaha untuk bertaubat. Dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan ia mengikuti petunjuk dari orang yang menasihatinya untuk hijrah. Untuk meninggalkan lingkungannya yang buruk. Menuju tempat yang lebih baik. Yang bisa mendukungnya untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam. Membangun kembali, memperbaiki diri. Dan masa depannya di tempat yang lebih baik. Ia bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi sebab jadi ampuninya dosa-dosa. Ya, jangan sampai muncul anggapan bahwa dosa kita sudah sangat banyak, kayaknya nggak bakal diampuni lagi. Lihat keadaan orang yang sudah membunuh 100 nyawa. Ia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah taala pun mengampuni dosa-dosa. Jika seorang datang kepada Allah taala dengan membawa dosa penuh bumi, asal mau bertaubat, Allah Ta'ala juga akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi pula ampunan. Allah akan memberikan ampunan. Selama seorang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki diri setelahnya dengan bertaubat, istighfar dan berbuat ihsan setelahnya.
Kemudian kondisi yang selanjutnya di mana kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala adalah saat berdoa. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta, maka baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita minta itu, doa kita ini adalah ibadah. Kita bedakan ya. Doa dengan konten yang kita minta. Doanya saja ini sudah ibadah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepadanya, tidak meminta kepada selain Allah. Ini pun ibadah. Nah, berkaitan dengan konten yang diminta, tidak selamanya itu diberi. Ya, tidak selamanya itu diberi, karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya semua doa itu pasti diistijabah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, aku akan istijabah untuk kalian. Istijabah ini ada 3. Bisa diberikan apa yang ia minta, bisa diubah bentuk permintaannya itu. Yang diberikan kepadanya itu berupa penjagaan dari musibah yang semisal, yang sepadan dengan, atau disimpan nanti untuk tabungan kebaikan di akhirat. Jadi doanya nggak ada rugi. Doanya sendiri tidak ada istilah rugi bagi orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya jangan berburuk sangka jika kita berdoa. Jangan istijal, jangan minta buru-buru, jangan. Sekarang atuh. Jangan. Allah tahu kapan waktu yang tepat, dalam kondisi apa. Nah, ini adalah di antara tempat-tempat di mana kita lebih ditekankan lagi untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Saat ditimpa musibah, saat bertaubat, saat berdoa, saat beramal saleh. Ya. Lalu masih berkaitan tentang kaitannya dari baik sangka itu adalah tadi harap ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana hukumnya roja berharap kepada selain Allah? Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah termasuk syirik akbar. Ya. Termasuk syirik akbar. Kapan berharap kepada selain Allah itu dihukumi sebagai syirik akbar? Ketika ia mengharapkan sesuatu yang hanya Allah Ta'ala saja yang mampu. Mengharapkan kesehatan, mengharapkan jodoh, mengharapkan rizki. Itu semuanya Allah yang ngatur, Allah yang memberi. Kalau berharap kepada selain Allah, padahal tidak ada yang bisa mampu memberikannya kecuali Allah, maka ini termasuk harap yang syirik. Dan syiriknya syirik. Yang kedua ada syirik asghar. Ya, roja yang kepada selain Allah yang itu dihukumi syirik asghar adalah yang membuat hamba itu tidak tawakal kepada Allah, tidak percaya dengan janji. Ini syirik asghar. Kalau tadi meminta yang tidak ia mampu, berharap kepada makhluk yang tidak ia mampu, yang mampunya hanya Allah Ta'ala saja. Ini syirik. Kalau syirik asghar itu dia mampu tetapi membuat ia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya sama seperti seorang istri yang bergantung kepada suami dalam hal rezeki. Jika ia hilang tawakalnya kepada Allah, ya tawakalnya kepada suaminya. Nah, ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Dan ia tidak percaya dengan janji Allah Ta'ala. Itu tadi ya, ungkapan-ungkapan, ratapan-ratapan. Seolah-olah sumber rezekinya itu adalah suaminya. Suaminya meninggal, wah, putuslah, hilanglah sumber rezekinya. Dan Allah yang memberikan rezeki. Apalagi kalau ia tidak mengakui lagi keberadaan Allah dan kuasa Allah, hanya mengakui suaminya saja, ini jatuh ke dalam syirik. Adapun dalam perkara yang sesuatu yang hukumnya boleh dan mampu dilakukan oleh makhluk, maka ini roja yang hukumnya boleh. Seperti saya berharap Anda bisa datang nanti pas kegiatan. Ini harap, ini boleh. Harap seperti ini hukumnya boleh. Jadi kalau tidak dikaitkan kepada tawakal, tidak dikaitkan kepada sesuatu yang tidak ia mampu, maka ini hukumnya boleh. Saya harap pesanannya selesai besok ya. Nah, ini harapan yang hukumnya boleh. Dan ketika tidak selesai, ia tetap tawakal kepada Allah. Itu mah harapan saja. Jangan bergantung kepada makhluk. Dan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi akan menimbulkan ketenangan di dalam jiwa kita. Sehingga kita nggak mudah galau. Tenang saja. Semua ini Allah yang punya. Kita hanya menjalankan tugas saja. Hasilnya Allah yang ngatur. Lalu apa yang mesti kita gelisahkan? Kita lakukan tugas kita semaksimal mungkin. Allah yang ngatur hasilnya. Yang bikin galau itu kita yang ikut mikirin hasil. Kita ikut mikirin hasilnya. Harus segini kayaknya. Allah yang ngatur. Harus begini. Kapan datangnya. Dengan cara apa. Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Makanya berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu menenangkan. Tidak ada tadi kondisi yang sulit bagi seorang mukmin jika ia memandang semua kondisinya itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.